tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini di daerah Jemur Sari di kediaman Bapak Rizal. Sekeluarga kita bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang bermanfaat. Apalagi kita mau mengangkat sebuah tema berkaitan dengan masalah hak antar sesama muslim ketika ada urusan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah mati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat agama Islam. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Rizal sekeluarga yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar, dan kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk sabar, tahan diri apapun keadaannya, jangan ngantuk. Siap ya Pak? Sudah makan siang atau belum? Belum. Nah itu masalahnya. Sudah? Belum. Insya Allah lebih kuat ya, lebih tahan tidak ngantuk kajian sebelum makan daripada kajian setelah makan. Baik, kita mulai dari ayat berikut ini. Saya mengajak Anda untuk melihat lebih dekat firman Allah di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah warisan itu hanya di beberapa ayat. Dimulai dari An-Nisa ayat 11, An-Nisa 12, An-Nisa 13 sampai 14. Dan satu lagi, An-Nisa 176. Sehingga pembahasan tentang bagi waris yang pertama berkaitan dengan jatah masing-masing ahli waris. Ini disebutkan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, di situ ada motivasi dan ancaman. Motivasi dan ancaman ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Sehingga setelah Allah menjelaskan jatah pembagian warisan di An-Nisa 11-12, Allah sebutkan tentang motivasi dan ancaman. Gimana bentuk motivasi dan ancaman? Saya ajak Anda untuk melihat itu. Di ayat 13 Allah mengatakan, tilka hududullah. Itulah aturan Allah. Pembagian waris seperti yang disebutkan di An-Nisa ayat 11 dan An-Nisa ayat 12. Kemudian Allah mengatakan di ayat 14 atau di ayat 13, tilka hududullah, itulah aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir sungai di bawahnya dan mereka kekal di sana. Wa dzalikal fawzul azim. Ini motivasi. Ancamannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melawan batasan yang telah Allah berikan. Dia tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah berikan. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di sana. Walahu adzabum muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Sehingga kita mendapatkan satu penekanan bahwa urusan warisan ketika tidak selesai di dunia,
disebabkan karena ada sengketa dan aneka kezaliman, maka ini nanti akan dibawa ke akhirat. Sehingga masalah warisan ini domain akhirat. Tidak boleh ada hak siapapun yang nyangkut di tempat kita. Sehingga kalau sampai ada orang yang mungkin bisa jadi dia menang. Menang dalam arti dia bisa mengambil harta saudaranya. Mungkin dia tidak dituntut di pengadilan. Mungkin tidak dianggap pelaku kriminal. Bahkan KPK tidak ikut campur di situ. Tapi dia berhasil untuk mendapatkan tanah punya saudaranya atau harta punya saudaranya. Dia menang ketika di dunia. Ingat, hidup tidak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang durhaka dan tidak mentaati aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke neraka. Sehingga urusan warisan itu pahami sebagai kegiatan domain akhirat. Ini bukan cuma urusan duniawi, tapi ada konsekuensi kelak di yaumil qiyamah. Kesadaran inilah yang mungkin perlu untuk kita bangun. Maka kalau di sini ada judulnya nih Pak, mengenal ilmu waris, syariat yang terlupakan, itu adalah kaitannya dengan masalah orang mereka tidak menyadari bahwa kegiatan bagi waris itu ada sangkut pautnya dengan urusan akhirat. Baik, selanjutnya nanti saya akan berikan sedikit pengantar agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman tentang masalah ilmu waris secara global. Karena untuk waktu yang singkat, apalagi siang hari dan Anda dalam kondisi sudah 3 watt, ya, 4 watt, tinggal belum makan, ya. Sehingga kalau terlalu serius dan terlalu panjang mungkin akan sangat keberatan. Baik, kita coba bicara tentang beberapa kaidah seputar ilmu waris. Pertama yang perlu dipahami bahwa kajian tentang masalah warisan itu ada 2. Yang pertama adalah kajian dari sisi fikih. Kajian fikih. Di bagian ini kita hanya membahas masalah teori. Seperti Anda belajar teori tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Bisa nggak dihafalin Pak? Bisa ya? Sebutkan rukun-rukun sholat. Oh, rukun sholat ada sekian belas, Anda bisa hafalin. Sebutkan rukun wudhu apa saja bisa dihafalin. Karena yang namanya teori bisa dihafalkan. Kajian ilmu waris ada bagian kajian fikih, di mana di bagian ini kita seperti belajar teori, bagaimana cara melakukan A, melakukan B, dan seterusnya. Yang kedua, ada bagian perhitungan. Bagian perhitungan. Dan ini yang melibatkan ilmu hisab, ilmu matematika. Kalau Anda mempelajari kajian seputar masalah waris, ternyata A ini lebih dominan daripada B. Kajian dari sisi teori lebih dominan daripada masalah perhitungan. Perhitungan ini cuma pelengkapnya di bagian akhir saja. Tapi teori fikihnya ini yang lebih dominan. Makanya jangan takut dulu kalau bicara masalah warisan. Nanti sulit, repot. Kita nggak bisa matematika, kita nggak bisa ngitung. Ternyata kajian fikihnya lebih dominan daripada kajian matematikanya. Baik. Yang kedua, tujuan belajar waris. Mengenai tujuan belajar waris, di situ ada 2. Yang pertama adalah bagi masyarakat umum. Tujuan belajar waris bagi masyarakat umum adalah memperkenalkan hukum Allah seputar masalah harta warisan terhadap harta warisan. Saya sebut memperkenalkan karena masyarakat awam mungkin dia akan kesulitan untuk memecahkan kasusnya sendiri.
Sehingga silahkan kalau mau bagi waris, Anda libatkan Ustadz A, Anda libatkan Ustadz B, atau siapapun yang Anda ingin libatkan. Tapi sebelum itu, kenali dulu tentang hukum Allah. Karena banyak sekali orang yang terkadang keberatan untuk menerima aturan waris karena dia belum punya muqaddimah. Sehingga tujuannya adalah agar mau menerima apa? Aturan Allah. Agar dia mau menerima aturan Allah, aturan syariat yang telah Allah tetapkan dalam masalah waris, maka dia perlu mengenal terlebih dahulu. Sebagian besar orang ketika dia nggak kenal tentang hukum masalah warisan seperti ini, salah satu di antara faktor terbesarnya adalah dia belum kenal, belum pernah dengar, belum pernah tahu kalau ternyata itu adalah hukum syariat Islam. Akhirnya saya diberitahu laki dan perempuan itu harus 2:1. Ini dapat warisan, yang ini nggak dapat warisan. Nah, saat dia nggak ngerti seperti itu, kadang dia nggak terima, kok bisa yang ini dapat, yang ini nggak dapat. Keberatan itu berawal karena dia belum kenal. Berbeda dengan yang kedua, untuk para pembelajar, bagi para pembelajar, seperti para mahasiswa atau mereka yang kuliah di UIM atau yang lainnya, tujuan belajar waris adalah agar bisa memecahkan masalah, agar bisa memecahkan kasus. Sehingga dia harus tahu dengan detail bagaimana cara menghitung namanya rod, aul, atau yang disebut dengan teori munasakhat dan seterusnya. Yang itu tingkat lanjut untuk belajar ilmu waris. Nah, pembelajar harus tahu sampai sana. Kalau masyarakat umum diajari bagian itu mungkin kesulitan. Tapi bagi para pembelajar, mereka disiapkan untuk sampai bisa menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang bilang ilmu waris kan ilmu khusus, hanya orang tertentu saja yang bisa, masyarakat umum juga berkepentingan, tapi di posisi memperkenalkan hukum Allah bagi mereka berkaitan tentang masalah harta warisan. Karena terkadang kalau orang nggak kenal, akhirnya dia menolak saat pembagian. Ini muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga, saya langsung berbicara berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Di NKRI, Pak, tidak ada undang-undang waris. Bapak boleh buktikan dengan tanya ahli hukum, ya. Di Indonesia itu tidak ada undang-undang waris. Sehingga untuk bagi waris di Indonesia itu dikembalikan ke masing-masing keluarga. Silakan kalian selesaikan sendiri. Negara tidak ikut campur. Selama di situ tidak ada sengketa dan negara tidak diundang, dia nggak akan datang. Tapi kalau Anda ngundang negara akan datang dengan pendekatan yang mereka miliki. Makanya orang mau bagi waris dengan model apa, misalnya mau pakai pendekatan hukum adat, mau pakai pendekatan hukum agama, mau pakai pendekatan hukum A, hukum B, negara tidak akan menolak. Sehingga banyak perbedaan. Daerah Padang misalnya, yang mereka menganut prinsip apa? Materialistik, di mana posisi ibu itu yang lebih dominan, sehingga wanita menguasai seluruh warisan, yang laki-laki nggak dikasih sama sekali. Dan sampai sekarang ternyata budaya itu masih ada. Beberapa teman di Padang yang beliau ibunya itu dapat warisan, bingung gimana ya Pak Ustadz, seluruh warisan ibu atau seluruh warisan kakek itu kena ibu semua, karena yang perempuan cuma satu, saudara ibu laki-laki semua. Wah, itu bisa menguasai semua. Terus gimana saya sebagai anaknya, saya sebagai cucunya kakek, itu ada jatah untuk saudara ibu. Kalau nggak diselesaikan di dunia, mereka bisa nuntut di akhirat.
Tapi seperti ini negara tidak ikut campur. Maka ketika negara tidak ikut campur, dikembalikan ke masing-masing keluarga. Di sana ada banyak pendekatan. Ada banyak pendekatan hukum. Yang saya maksud ada banyak pendekatan hukum adalah banyak orang menyelesaikan warisan sesuai dengan apa yang melatar belakangnya. Ada pakai hukum adat. Kemudian ada yang menggunakan hukum agama misalnya. Ada yang menggunakan hukum agama. Ada juga yang bagi waris pakai hukum Belanda. Ada yang menggunakan KHI. Indonesia bebas milih. Sehingga adanya pluralisme hukum seperti ini menyebabkan orang ketika bagi waris itu berbeda-beda tergantung latar belakangnya. Nah, pertanyaannya, kita sebagai hamba yang beriman, bisakah aturan warisan sesuai Al-Quran? Bisakah aturan warisan yang sesuai Quran diterapkan di Indonesia? Menurut Anda bisa atau tidak? Ya? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Peluang itu terbuka 100%. Karena negara tidak akan ikut campur. Sehingga kalau misalnya Bapak punya keluarga, terus mereka dikasih pendidikan tentang masalah bagaimana cara bagi waris yang benar sesuai syar'i, lalu mereka paham, setelah itu Anda sampaikan ke mereka, mari kita bagi warisan orang tua kita sesuai dengan hukum Al-Quran. Kok kompak semuanya setuju? Selesai, Pak. Inilah salah satu di antara bukti bahwasanya syariat Islam di beberapa titik itu sangat memungkinkan diterapkan di negara kita. Sehingga kalau ada orang yang terlalu skeptis dengan negaranya, mana mungkin di Indonesia bisa menerapkan syariat Islam? Kata siapa nggak mungkin? Kamu bisa sholat gitu. Bisa nggak kau sholat jamaah? Bisa. Kau sholat id di lapangan? Bisa. Kau menyembelih korban, bisa nyembelih sendiri. Yang mungkin di negara kafir nggak bisa, Pak. Di Jepang orang nggak boleh sembarang menyembelih. Sohibul korban mau nyembelih nggak bisa di Jepang, harus masuk ke RPH. Sehingga di Indonesia kaum muslimin bisa menerapkan aturan sesuai Al-Quran untuk masalah warisan dan yang lainnya. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakatnya untuk menjalankan keyakinannya. Termasuk Anda yang beragama Islam menjalankan sesuai dengan aturan Al-Quran. Baik. Tapi masalahnya kembali kepada masing-masing keluarga. Ternyata muslim sendiri kadang tidak mau. Cara bagi waris yang benar sesuai syariat kayak gini. Wah, jangan kayak gitulah, Pak. Masa perempuan dikasih sama yang laki-laki? Sekarang kan zamannya udah beda, nggak kayak dulu. Bedanya apa? Perempuan sekarang jadi tulang punggung, laki-laki jadi tangan kaki. Tulang punggung sama tangan kaki mana yang lebih sering gerak? Jadi orang kadang dia nggak bersedia, yang nggak bersedia itu muslim. Maka sebenarnya yang menghalangi penerapan syariat Allah di beberapa kasus bukan negara, Pak. Muslim itu sendiri. Kau bisa melakukannya, tapi kenapa kau malah tidak mau? Makanya kita perlu ingatkan, ini kaitannya dengan masalah akhirat. Kalau kau tidak mengikuti aturan Allah, ada konsekuensinya. Loh, tapi kan ini harta-harta bapak saya. Ngapain situ ikut-ikutan campur? Nah, saya tidak ikut campur. Memang itu adalah harta-harta bapak kamu, peninggalan orang tua kamu. Tapi kepemilikan di dunia dibatasi oleh aturan. Sehingga di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa kepemilikan di dunia dibatasi oleh apa? Oleh aturan. Karena dibatasi oleh aturan, maka orang harus mengikuti aturan. Saya punya sawah, statusnya LSD, lahan sawah dilindungi.
luasnya 1 hektar. Sawah itu tak buat jadi hotel, boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak, Pak? Kenapa nggak boleh? Hah? Harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia lahan hijau kan? Anda paham bahwasanya secara aturan ini melanggar lahan hijau, kenapa dibuat bangunan? Loh itu kan sawah-sawah saya, sawah bapak saya. Berlaku nggak kayak gitu, Pak? Ya kono Bantan. Anda tidak akan disetujui oleh dinas tata ruang, dan selamanya lahan Anda tidak akan bisa berubah kalau tidak ada perubahan set plan. Jadi manusia dengan manusia saja itu diakui. Tapi kenapa orang di hadapan aturan Allah kadang ngeyel? Ini duit-duit saya kok, harta-harta saya. Ini peninggalan bapak, terserah saya. Ya memang itu peninggalan bapak kamu, tapi bukan terserah kamu. Karena kepemilikan di dunia itu dibatasi oleh aturan. Sehingga disinilah peninggalan ortu atau mayit, siapapun dia harus ikut aturan. Kalau dia tidak ikut aturan, ya ada konsekuensinya. Sebagaimana tadi dalam ayat yang kita baca, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia masuk surga. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturannya, yudkhilhu naron, dia masuk neraka. Baik. Selanjutnya, saat ada orang yang mau bagi waris tapi melalui pengadilan. Bagi waris tapi melalui pengadilan. Kan ada beberapa pilihan ya. Bisa pengadilan agama, bisa pengadilan negeri. Itu yang benar yang mana, Pak? Secara teori bahwasanya pengadilan yang jadi rujukan, pengadilan rujukan untuk penyelesaian warisan, untuk penyelesaian warisan nanti tergantung agama mayit. Nah, teorinya gini, Pak. Sehingga kalau mayitnya muslim, jika mayitnya adalah muslim, maka seharusnya larinya ke PA. Kalau ada mayit muslim, ternyata sengketa itu diselesaikan ke PN, ini malpraktek. Karena ini bukan wewenangnya PN, ini wewenangnya PA. Nah, nanti PA ngerujuknya ke KHI, Kompilasi Hukum Islam. Yang mungkin ada sedikit beda lah dengan sebagian dari kajian ilmu waris yang kita bahas. Tapi secara umum kalau KHI ini masih cukup aman jika tidak ada kasus yang berkaitan dengan masalah anak angkat, berkaitan dengan masalah anak beda agama dan seterusnya. Ada sebagian misalnya orang tuanya meninggal muslim, anaknya ada yang muslim ada yang kafir. Ya, mereka sih mintanya kalau bisa ke PN. Karena kalau PN nanti semuanya disamaratakan tanpa memandang agama. Kalau ke PN sementara mayitnya muslim, ini malpraktek. Salah itu, Pak. Harusnya ke PA. Baik. Ada pertanyaan. Terus KHI sendiri itu apa, Pak? Yang katanya tadi di depan tidak ada undang-undang waris. Nah, kalau KHI itu bukan undang-undang waris. KHI itu setingkat fatwa. Jadi ternyata KHI ini lebih tepatnya setingkat fatwa. Tapi kalau ini sudah dijadikan rujukan oleh pengadilan, lalu ketok palu hakim, ya dia mengikat, maka jadi produk negara. Sementara KHI sendiri bukan produk negara. Itu adalah hasil ijtihad para ulama Indonesia yang mereka berkumpul
untuk menyampaikan beberapa prinsip-prinsip berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Makanya KHI tidak nyinggung tata cara sholat, fikih puasa, tata cara umroh. KHI nggak nyinggung itu. Tapi yang disinggung KHI adalah terkait ahwal syahsiyah, masalah munakahat, dan turunannya adalah terkait masalah warisan. Baik, selanjutnya, kalau misalnya orang tidak melibatkan ini boleh nggak? Boleh. Kembali kepada yang pertama tadi, negara pada asalnya tidak ikut terlibat, tidak ikut campur dalam kegiatan penyelesaian waris yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kalau mereka misalnya bisa menyelesaikan sendiri dengan cara musyawarah keluarga tanpa melibatkan negara, negara tidak akan ikut campur. Cuman di sini perlu dibedakan. Bedakan antara fatwa dan qadha. Ada fatwa, ada qadha. Qadha itu artinya keputusan hakim. Kalau fatwa ini sifatnya tidak mengikat. Kenapa? Karena fatwa tidak punya daya paksa. Bapak tanya ke saya, terus saya ngasih jawaban, kemudian saya fatwakan tertentu. Wajib bagi kamu untuk mengikuti fatwa ini. Kalau enggak, kobong. Kira-kira gitu enggak? Tidak ya. Karena fatwa tidak punya daya paksa. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan sebuah fatwa, lalu ditujukan kepada seseorang, orang itu punya pilihan. Mau dilakukan silakan, enggak juga silakan. Sebab fatwa tidak punya kekuatan hukum. Beda dengan qadha. Kalau qadha ini sifatnya mengikat. Sehingga ketika sudah diputuskan, maka dia jadi produk negara. Karena qadha itu produk negara. Sehingga karena dia produk negara, maka qadha punya daya paksa. Ada daya paksa. Kalau enggak dilaksanakan, ya bisa dituntut. Sehingga nanti bisa disomasi atau bisa digugat di pengadilan disebabkan karena dia tidak melaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah dipetok palu oleh hakim. Baik. Disinilah Anda kalau ngundang ustadz atau siapapun untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara bagi waris yang benar dalam satu kasus, itu kok mungkin ada satu dua nggak terima, dia nggak bisa dipaksa, Pak. Karena ustadz bukan produk negara. Ustadz produk negara tuh kan. Fatwa ustadz itu sifatnya tidak mengikat. Artinya dia bukan qadha tapi kelasnya fatwa. Makanya kalau saya diajak untuk menyelesaikan sengketa apapun ya yang terjadi di kalangan para ikhwah termasuk anggota keluarga tertentu, saya selalu minta jaminan. Kalau suara saya didengar kalian semua, bisa diterima, saya mau ngomong. Tapi kalau penjelasan saya ya belum tentu diterima, ada yang mau nerima, ada yang nggak kenal, nggak mau nerima, ya mohon maaf, nggak usah kesini saja, kamu cari yang lain. Pernah ada beberapa orang ya, mungkin 3 mobil waktu itu. Dia punya sengketa waris cukup besar Pak nilainya Pak. Kemudian mereka semuanya datang ke kantor kami di ANB Channel, minta tolong dibantu untuk penyelesaian kasus waris yang ada di keluarga itu. Sebelum saya mulai bicara, saya sampaikan, apakah Bapak Ibu akan menerima apapun yang saya jelaskan? Tak tunggu jawabannya. Terus sampai mereka pada titik akhir, baik kami menerima. Ya sudah, saya akan jelaskan. Kalau ada satu saja nggak mau menerima, mohon maaf Pak, Bapak keluar saja dari sini. Saya nggak mau layani. Karena apa yang saya sampaikan tidak punya daya paksa. Makanya kita buat kesepakatan dulu di awal. Saya tidak akan menjelaskan keluar dari jalur apa yang saya pahami. Tapi saya mohon agar ini nanti berfungsi, kita jelaskan duduk perkaranya sesuai dengan pendekatan hukum,
fikih yang bisa kita gunakan. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada, ini tadi pengantar tentang hukum ya. Sekarang kita beralih ke aturan waris. Terkait aturan waris, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami. Pertama adalah tentang memahami perpindahan harta. Perpindahan harta dari ortu ke anak. Ini yang paling gampang. Ya meskipun kasusnya sebenarnya tidak hanya terbatas pada ortu dan anak. Bisa juga dari suami ke istri, atau kebalikannya dari istri ke suami, atau dari anak ke ortu, dari saudara ke saudaranya yang lain. Perpindahan harta dari ortu ke anak, ini hanya salah satu petikan, salah satu contoh kasus ya. Ada tiga. Pertama adalah nafkah. Nafkah dia sifatnya wajib. Ortu kalau nggak ngasih nafkah anaknya dia berdosa. Yang kedua, nafkah itu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, nafkah itu selama orangnya masih hidup, diberikan selama masih hidup. Baik. Karena dia diberikan selama masih hidup, maka jika ada salah satu yang meninggal, berarti sudah tidak ada nafkah. Misalnya, si A punya anak usia bayi, lalu si A meninggal dunia. Maka apakah si A masih wajib untuk menafkahi bayi ini? Tidak. Kenapa? Usia sudah mati. Lah terus nafkah bayi ini dari mana? Dari warisan dia. Maka dia nanti biaya hidupnya diambilkan dari warisannya. Sudah? Selanjutnya, karena seperti ini kondisi nafkah, maka nafkah tidak mengkoreksi nilai warisan. Anda bisa tuliskan di sini, nafkah tidak ngoreksi warisan. Yang dimaksud nafkah tidak ngoreksi warisan itu gimana sih Pak? Saya kasih ilustrasi ya. Si A punya 4 anak. Anak pertama sampai anak ketiga semuanya sehat walafiat. Anak keempat dari mulai lahir sakit-sakitan. Sampai bapaknya jual sawah, jual tanah untuk biaya pengobatan anak keempat. Sampai anak keempat ini sembuh dan hidup normal. Ya? Hingga kemudian bapaknya ini meninggal. Anak pertama dan kedua yang waktu itu sudah dewasa, dia tahu sejarahnya. Dulu bapak itu punya 5 sawah, punya 3 tanah, dijual semuanya untuk biaya pengobatan kamu, wahai adikku anak keempat. Karena semuanya sudah habis, tinggal rumah dan pekarangan yang sekarang kita tempati, maka gilirannya kau sudah tidak dapat lagi warisan. Wis mbok entekno pas awakmu cilik. Kau sudah habiskan ketika kamu masih kecil. Bisa nggak seperti ini berlaku? Bisa atau tidak? Tidak atau bisa? Bisa. Kok terjadi khilaf ini? Ngombe sih, minum dulu Pak. Ada kopi nggak? Kopi ada? Oh ada. Kopi, boleh. Sudah boleh dibagikan atau belum? Oh nanti aja Mas. Oh bebas. Baik. Kira-kira bisa ngoreksi warisan atau tidak? Jawabannya tidak. Loh, kenapa tidak Pak? Nafkah kan sesuai kebutuhan. Dan biaya pengobatan bagian dari nafkah. Kalau seperti ini bisa ngoreksi warisan, merugikan anak terakhir. Loh sakit kan di luar kehendak saya. Yaitu ujian bagi orang tua ketika punya anak sakit.
Lalu beliau sampai jual tanah, jual sawah itu urusan bapak. Nah, tapi gara-gara kamu sampai ngentekno sawah, bukan gara-gara aku gak salah apa-apa. Nah, ini contoh bahasanya warisan tidak ngoreksi, nafkah tidak ngoreksi warisan. Mungkin Anda pernah dengar ya. Dulu waktu awal nikah anak pertama, Masya Allah, kemana-mana kodanan, panasan, naik motor sama dengan anak kecilnya. Begitu dia sudah kaya, punya anak yang keempat, anak keempat ini kemana-mana naik mobil, hidupnya enak. Protes nggak anak pertama, Pak? Anak pertama kadang protes sama anak terakhir. Kamu enak, nggak pernah kehujanan, nggak pernah kepanasan. Dulu waktu saya masih bayi, kodanan kepanasan. Oh, bayi ora kerasa kok ya. Subhanallah. Baik, yang kedua, hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah ini tidak wajib. Orang tua tidak berkewajiban untuk ngasih hibah atau hadiah ke anaknya. Yang kedua, hibah atau hadiah ini di luar kebutuhan. Sehingga kalau anaknya sudah terpenuhi seluruh kebutuhan, sandang, pangan, papan, kendaraan, kok kemudian orang tua ngasih lebih, mainan atau duit simpenan atau diberangkatkan untuk umroh dan seterusnya, semua itu kategorinya hibah. Yang ketiga, hibah berstatus sah jika yang memberikan masih sehat. Sah jika wahib itu yang memberikan hibah, jika wahib masih sehat. Karena itu kalau ada orang menghibahkan hartanya di posisi dia sakit-sakitan, lagi opnam Pak, sudah lama sekali opnam, terus tiba-tiba dia ngundang anaknya, rumah ini buat kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, wes bapak entek rumahnya. Ini dipahami seperti wasiat. Seperti ini dipahami seperti wasiat. Karena dia memberikan itu di posisi saat dia sudah menjelang wafat atau diprediksi akan wafat. Kemudian baru dia ngomong ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semua itu dipahami sebagai apa? Wasiat. Selanjutnya, hibah bernilai sah jika sudah diserahkan. Hibah statusnya sah jika sudah diserahkan. Karena itu sebatas lisan, pernyataan tanpa pernyataan hibah, tanpa penyerahan, ini belum berstatus sebagai hibah yang sah. Tidak sah sebagai hibah. Jadi misalnya Bapak pernah ngomong ya, besok kalau Bapak mati ini punya kamu ya, besok ini punya kamu, punya kamu, punya kamu. Ngomong kayak gitu. Nah, ketika dia ngomong seperti itu tapi tidak pernah diserahkan sampai akhirnya bapaknya meninggal, apakah sudah sah jadi hibah? Belum. Kenapa? Karena tidak ada serah terima. Hibah sah jika sudah diserahkan. Coba lihat riwayat berikut. Sebentar, ini belum connect wifi. Ini kalau connect wifi pakai apa ini? Ini bisa? Cendana? Home? Cendana 297. 297. Baik, ada satu riwayat yang mungkin bisa menguatkan tentang masalah bagaimana hibah itu tidak sah jika belum diserah terimakan. Kuntu nahal tuki. Baik, silakan ke depan Pak, biar yang ngantuk di belakang tuh kelihatan. Karena yang sembunyi-sembunyi di balik meja itu.
Baik. Ini ada satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum bisa diakses. Oh. Kok jadi mati Pak internetnya? Alhamdulillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna abaha, bahwasanya ayahnya, siapa nama ayahnya? Abu Bakar. Nahalaha judada 20 wasaqan min malihi. Pernah memberikan hadiah kepada Aisyah berupa 20 wasak hartanya. Tapi belum diserahkan, cuman ngomong saja. Kamu saya kasih ini. Cuman Abu Bakar belum pernah menyerahkan itu. Falamma hadarathul wafatu, ketika Abu Bakar meninggal dunia, jalasa fatashahhada wa hamidallah. Saat beliau menjelang wafat, Abu Bakar kemudian ngumpulin anaknya, lalu beliau memuji Allah, kemudian mengucapkan, amma ba'du, ya bunayya, wahai putriku Aisyah, fa inna ahabban nasi ilayya ghinan ba'di la anti. Sungguh manusia yang paling aku harapkan setelah aku meninggal dalam kondisi kecukupan adalah kamu. Wa inna azzan nasi alayya faqran ba'di anti. Dan manusia yang paling aku takutkan mengalami kemiskinan setelah aku mati adalah kamu. Ini pesan Abu Bakar kepada Aisyah. Wa inni kuntu nahaltuki judada 20 wasaqan. Aku dulu pernah memberikan kepada kamu 20 wasak hartaku. Fawadittu annaki kunti jadatihi wa juzistihi. Aku berharap andaikan dulu kau telah menerimanya. Andaikan dulu kau telah menerimanya. Wa innama huwa malul warith. Sekarang itu statusnya harta warisan. Jadi Abu Bakar pernah ngomong, besok harta saya itu jadi punya kamu. Sampai menjelang wafatnya belum diserahkan ke Aisyah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, karena belum pernah kau terima, maka statusnya sekarang jadi warisan. Nah, ini jadi dalil bahasanya hibah kalau baru sebatas aklamasi secara lisan belum sah sebagai hibah. Dipahami Pak? Baik. Ada kasus misalnya, seorang bapak yang tinggal di kampung, anak-anaknya ada di kota, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada di kota-kota yang lain. Anak pertama pulang bawa oleh-oleh, bapaknya seneng, kemudian dia ngomong, besok kalau bapak mati rumah ini jadi punya kamu. Anak kedua pulang bawa rokok, bapaknya seneng, besok kalau bapak mati rumah ini jadi punya kamu. Anak ketiga pulang ngeroi bapaknya, terus dia senang, besok kalau bapak mati rumah ini jadi punya kamu. Besoknya bapaknya mati. Akhirnya apa yang terjadi? 3 anak ini berantem. Kemarin bapak bilang kalau bapak mati ini jadi punya saya. Oh, bapak juga bilang yang sama ke aku. Siapa pemicu pertengkaran? Orang tua yang bodoh tadi. Sudahlah, kalau memang dalam posisi ketika dia nggak ngerti, sebaiknya serahkan pembagian itu kepada aturan syariat. Saat dia ngomong seperti itu, kadang memicu anaknya jadi pengen mendapatkan itu, padahal itu bukan haknya. Nah, kalau saya dapat orang-orang yang konsultasi seperti itu, Pak, kasusnya seperti itu. Kemarin bilang ini, bapak bilang ini, udah batalin semua itu, batalin semua omongan itu. Loh, berarti nggak menghargai yang ngomong. Kan belum ada serah terima, belum kau terima barang itu. Dan hibah sebelum serah terima statusnya tidak sah. Hibah baru sah kalau sudah ada serah terima. Ya, maka bukan berarti menghalangi orang lain, tapi syarat untuk bisa mendapatkan hibah itu adalah apa yang sudah dinyatakan harus sudah diterima. Selanjutnya, yang ke berapa? C. Perpindahan harta dari ortu ke anak yang ketiga adalah warisan. Untuk warisan, dia bersifat otomatis. Sifatnya otomatis. Yang kedua, tidak bisa dibatalkan.
Yang ketiga sudah ditetapkan oleh syariat. Sehingga manusia sebenarnya tinggal ngikutin saja. Jangan membuat aturan yang baru. Sudah? Karena dia bersifat otomatis. Istilah lainnya adalah ijbari. Kalau pakai bahasanya Pangicong itu ijbari ya. Ijbari artinya otomatis. Artinya tidak perlu ada akad, Pak. Tidak perlu ada akad itu maksudnya gimana, Pak? Andaikan pemilik harta itu diem saja sampai mati, dia nggak pernah ngomong punya apa. Apakah ahli warisnya tetap dapat warisan itu? Tetap. Kenapa? Karena dia sifatnya otomatis tadi. Bahkan misalnya, Pak, ada seorang suami yang ternyata dia punya keluarga simpanan di Surabaya bersama istri pertama dan anaknya. Ternyata dia punya keluarga simpanan di Gresik, punya keluarga simpanan di Malang, punya keluarga simpanan di tempat yang lain. Ada 4 istri, semuanya punya anak. Tapi antara satu dengan yang lain tidak saling connect. Karena dia nggak pakai Nokia, connecting people. Akhirnya antara satu dengan yang lain tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya bapak ini mati. Begitu bapak ini mati, anak dari sini nuntut, anak dari sini nuntut, anak dari sini nuntut. Aku juga anaknya. Walaupun tidak ada pembuktian administrasi, tapi sah dia pernah nikah dengan ibu yang ada di sini. Apakah mereka dapat warisan? Kenapa? Otomatis. Karena warisan itu bersifat otomatis. Tidak bisa dibatalkan. Bapak jengkel banget sama anak pertama. Keluar kamu dari rumah. Aku tidak akui kamu sebagai anak. Kalau bapak mati kau nggak dapat warisan. Terus aku anaknya siapa, Pak? Nggak tahu, meletek toko watu. Bang Harun nggak ngerti itu. Roaming. Ada translator nggak? Jadi si ayah ini saking emosinya sama anak tidak mau mengakuinya sebagai anak. Bisa nggak itu, Pak? Ya nggak bisa. Anak tetap anak. Dan ketika bapaknya mati, dia tetap dapat warisan. Sampai pada titik terakhir. Kalau ada seorang suami menceraikan istrinya dengan tujuan biar istri ini nggak dapat warisan, nanti dia tetap dapat warisan. Karena maksud dia menceraikan adalah dalam rangka untuk menghalangi hak orang itu, hak istrinya. Si istri tetap mendapatkan warisan. Kemudian sudah ditetapkan oleh syariat. Syariat sudah memberikan pembagian warisan itu di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Dan ayat berapa tadi? 176. Ini sudah mencukupi. An-Nisa 11, 12, 176. Komplit sudah. Dan sekarang sudah banyak aplikasi yang membantu untuk perhitungan itu. Walhamdulillah, maka sebenarnya orang tidak butuh untuk mencari hukum yang lain. Karena syariat sudah menyediakan. Sudah? Sehingga kalau sudah ditetapkan, maka ikuti saja apa yang ada. Disinilah terkadang orang masih protes. Aku nggak terima. Loh, kenapa kamu nggak terima? Masa jatahku jadi sedikit kayak gini? Baik, saya mau tanya. Warisan, ini nomor 1 ya. Berarti nomor 2. Warisan itu adalah harta. Warisan itu apa? Harta nemu. Sehingga ahli waris itu diberi. Bukan dia yang mengusahakan. Itu hasil usaha orang tuanya. Itu hasil usaha saudaranya. Itu hasil usaha orang lain. Tapi dia dikasih karena aturan ini. Orang kalau dikasih kan sebenarnya cukup dia terima saja. Harta nemu dikasih protes. Padahal cuman dikasih. Lain halnya kalau misalnya kau punya keterlibatan untuk ikut bekerja. Dulu bapak nggak punya apa-apa. Terus saya bekerja sampai sekarang bapak jadi punya apa-apa. Itu berarti harta kamu bukan harta bapakmu. Nanti kalau bapak meninggal, atau harta itu tidak jadi warisan, sebab itu punya anaknya.
Sehingga kalau itu adalah murni dari hasil kerja sang bapak, lalu bapak bisa menghasilkan harta A, harta B, sampai akhirnya bapak ini meninggal, jangan sebut bahwasanya anak punya harta di situ. Sejatinya anak tidak punya hak, dia hanya dikasih sebagai warisan. Maka warisan itu harta nemu. Dipahami ya? Baik. Yang ketiga, pembagian waris tidak boleh dilakukan sebelum utang lunas. Dan satu lagi, sebelum apa? Menunaikan wasiat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang pembagian waris, Allah selalu akhiri mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Anda lihat itu kalimat mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira midar. Setelah ditunaikan wasiat yang pernah dinyatakan dan setelah ditunaikan utang ghaira mudarin, tanpa merugikan dan memberatkan. Baik. Sehingga warisan itu diselesaikan setelah utang lunas. Nah, di sini ada kasus ya. Si A meninggalkan harta senilai 2T. Ya. Dan kegedean ini ya, 2M. Dan utang senilai 1,5 M. Ya. Dia punya aset, uang dan seterusnya totalnya 2 M, tapi utangnya 1,5 M. Baik. Maka bagaimana cara membagi waris? Selesaikan dulu utangnya. Sehingga di sini ya, anaknya membayarkan utang bapaknya. Anaknya membayarkan utang bapaknya dari harta peninggalan. Sudah? Pertanyaannya, yang melunasi utang itu siapa, Pak? Siapa yang melunasi utang ini? Hah? Jangan bilang anaknya, Pak. Ini kan bukan harta anaknya yang dipakai, Pak. Hah? Siapa yang melunasi utang? Dia sendiri. Karena yang dipakai membayari adalah harta bapaknya. Maka anak jangan merasa aku telah berjasa ngelunasi utang bapak. Sing dipakai ngelunasi utang bukan duit kamu, itu duit bapakmu. Kan banyak orang yang anak merasa berjasa sudah melunasi utang bapaknya. Dia membayari utang bapaknya, padahal sebenarnya utang itu berasal dari mana? Dibayarkan pakai duit peninggalan dari bapaknya. Anak jangan nyebut aku telah melunasi utang bapak. Kau hanya menyalurkan dana milik bapak untuk melunasi utang beliau. Karena sebelum utang itu dibayar, maka warisan tidak boleh dibagi. Bisa dipahami ya? Baik. Dari sinilah ketika seseorang dia punya utang, maka anak tidak boleh mengambil jatah warisan sebelum utang itu selesai. Selanjutnya, yang keempat, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa nggak boleh ada wasiat, Pak?
karena dia sudah dikasih. Jadi kalau dia dapat wasiat, jadi dikasih dua kali, maka ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Baik. Berarti selain ahli waris boleh dapat wasiat. Maka di sini kebalikannya. Selain ahli waris boleh dapat wasiat. Sehingga ini jadi solusi. Kalau ada orang tua dan anak beda agama, ya, berarti kan bisa nggak dapat warisan? Beda agama? Nggak bisa, karena terhalangi ya. Bisa nggak Pak, anak yang beda agama ini dapat wasiat? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia bukan ahli waris. Misalnya bapaknya non muslim, anaknya muslim. Kamu kalau membiarkan bapakmu mati tanpa minta wasiat, kau nanti gak dapat apa-apa. Lah terus caranya gimana? Mumpung bapak masih hidup, kamu buatkan surat wasiat. Terus bapak suruh tanda tangan. Jadi isi wasiatnya dikendalikan oleh anak. Terus dia datang ke bapaknya, bapak tolong ya tanda tangan isi wasiat ini. Nanti kalau bapak meninggal, anak bernama ini akan diberikan harta peninggalan senilai sekian. Dengan perhitungan asumsinya andaikan dia sama agamanya dengan bapaknya, dapat berapa? Dihitung, dapat itu, kemudian dicantumkan dalam surat wasiat, bapaknya konton tanda tangan. Mungkin disaksikan oleh notaris dan seterusnya, amankan. Nah nanti ketika bapaknya meninggal, surat ini bisa dijadikan sebagai bukti kalau bapak pernah berwasiat. Itu trik dan tips agar muslim tetap bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beda agama. Baik. Selanjutnya, di sana ada penghalang warisan. Penghalang warisan. Penghalang warisan bentuknya ada 3. Beda agama. Yang kedua, pembunuhan. Anggota keluarga yang membunuh, maka dia nanti terhalangi untuk bisa dapat warisan. Yang ketiga, apa satu lagi yang ketiga? Beda status, perbudakan. Sehingga kalau antara bapak dan anak, satunya merdeka, satunya budak, maka mereka tidak bisa dapat warisan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup sampai di sini sebagai pengantar, karena kalau kelamaan matanya makin merah ya. Dan ngantuk itu menular, insyaallah. Ngantuk mas, menular ke saya ini mas. Kita sambung dengan diskusi insyaallah sampai 2:30. Semoga bisa membahas beberapa kasus ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini berapa mikrofon? Enggak. Wasiat sesama teman boleh enggak Ustaz gini? Iya enggak? Oleh kan? Oleh. Ya apa takok ae? Macam lagi. Cek. Oh ini buat Ustaz. Pak Ijal dulu. Pertanyaan yang pertama, wasiat sesama teman boleh enggak? Itu malak namanya. Bukan. Hah? Nggak, temennya kan mau minta jatah temennya. Pakai jalur wasiat. Itu pemalakan. Masya Allah. Gimana? Ya kalau beliau ridho ya enggak apa-apa. Jangan dibacakan. Baik, tenang dulu ya. Ini mau dibacakan pertanyaan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk urusan harta mayit, diantaranya 1. Urusan mayit terhadap dirinya, pemakaman, adat, hutang, puasa dan lain-lain. Iya. Yang kedua, urusan mayit terhadap manusia, hutang dan lain-lain. Urusan mayit terhadap ahli waris.
Untuk poin 1, 2, 3 alhamdulillah telah kami laksanakan. Alhamdulillah. Menyisakan hak haji atas mayit yang saat ini masih dalam antrian. Awalnya anak pikir karena masih lama, kurang lebih tahun 2049, maka belum alam siapa di antara ahli waris yang akan memenuhinya. Anak pernah membaca dan mengalami kebingungan. Ada yang berpendapat, 1, si mayit tetap Allah taruh pahalanya dan gugur kewajiban hajinya, dan atas antrian haji menjadi hak ahli waris sesuai kesepakatan nantinya. Yang kedua, pendapat lain dalam hal ini masuk Allah terhadap mayit karena mayit sudah tidak istitoah, maka atas harta warisnya wajib dibakar terlebih dahulu dengan badal haji. Pertanyaan, apakah badal haji wajib segera dilaksanakan? Para ahli waris belum istitoah secara finansial dan belum berhaji. Aku wajib menyediakan badal haji oleh orang lain. Kemudian yang kedua, untuk dananya apakah wajib dari dana mayit atau tetap sesuai porsi ahli waris, mengingat harta waris sudah dibagikan sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana bila ahli waris belum mampu? Apakah bisa diamankan sampai ke cucu-cucunya atau ke keturunannya? Masya Allah. Pertanyaannya, siapa saja nama ahli warisnya? Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Baik. Mengenai kasus yang tadi sudah dibacakan ya, mungkin teman-teman yang online nggak bisa mendengar. Intinya adalah berkaitan dengan seseorang yang beliau punya porsi haji yang belum terpakai karena sudah meninggal dunia sebelum beliau berangkat haji. Pertanyaannya, porsi haji yang sudah terbayarkan dengan nilai DP untuk reguler adalah 25 juta. Kemudian orangnya meninggal dunia. DP 25 juta ini punya siapa? Punya warisan, sebagai warisan, jadi punya ahli waris. Ataukah DP 25 juta ini adalah haknya mayit sehingga harus tetap ditunaikan atas nama mayit? Baik, yang lebih tepat, semua properti yang ditinggalkan oleh mayit, baik yang sifatnya likuid maupun yang tidak likuid, adalah milik ahli waris. Itu kaidahnya. Saya ulangi ya. Semua properti yang ditinggalkan oleh ahli waris, oleh mayit, baik yang likuid maupun tidak likuid, adalah milik ahli waris. Sudah? Dan properti itu tidak terbatas pada uang atau aset atau apapun. Termasuk juga porsi haji itu properti. Maka kalau bapak misalnya sudah daftar umroh, berarti punya kursi di situ. Cuman karena belum jadi manifest, masih memungkinkan untuk balik nama atau pindah digantikan orang lain. Cuman kan properti ini adalah milik Anda. Boleh nggak dikasihkan ke orang lain? Boleh atau tidak? Selama Anda setuju ya sah-sah saja. Selama belum jadi manifest kan bisa saja digantikan orang lain. Kalau sudah jadi manifest mungkin tidak bisa ya. Karena ini berkaitan dengan penamaan seat pesawat ya, yang itu harus diisi sesuai dengan yang terdaftar. Baik. Sehingga pada prinsipnya dalam hal ini porsi haji tadi jadi warisan. Nah, berikutnya siapa yang berhak menerima? Semua ahli waris. Lah terus kan nggak mungkin Pak porsi haji itu dibagi. Memang nggak mungkin dibagi, tapi bisa diakuisisi. Anggaplah nilainya 25 juta sekarang. Baik, kalau diakuisisi oleh salah satu anak, berarti 25 juta misalnya dibagi untuk 5 anak. Semuanya laki-laki semua. Berarti 25 dibagi berapa? 5. Masing-masing dapat berapa? 5 juta. Semua anaknya laki-laki semua. Lalu mau diakuisisi oleh salah satu anak, maka yang lain tinggal dibayari 5. Sudah, sekarang porsi itu jadi milik saya. Sehingga bukan dengan cara dipecahkan, itu tidak mungkin, tapi metodenya adalah dengan diakuisisi. Itu cara yang paling tepat ketika seseorang ingin menyelesaikan porsi haji yang jadi warisan. Dan kami sarankan ini jangan dibatalkan.
Karena nanti kalau dana itu dibatalkan akan menggeser jauh sekali. Sehingga sangat disayangkan yang sudah mendekati jangan dibatalkan. Terus ditambah lagi adalah apabila anak tetap berangkat haji menggantikan orang tuanya, karena dia sebagai ahli warisnya, maka orang tua akan tetap mendapatkan pahala. Kenapa dapat pahala? Karena ini adalah peninggalan dari orang tuanya. Itulah warisan yang paling istimewa, warisan berupa porsi haji. Makanya Bapak Ibu misalnya ya, walaupun sudah pernah haji, kalau pengen daftar haji reguler dan bisa, segera daftar haji reguler. Bahkan masih lama Pak, puluhan tahun. Kalaupun Anda meninggal belum berangkat, nanti itu jadi warisan untuk anak. Dan ini warisan yang istimewa. Dan pesan sama anak, tolong porsi Bapak jangan dibatalin, kamu saja yang berangkat. Pengganti Bapak. Bisa Pak? Sangat mungkin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Terkait pembagian waris tidak boleh dilakukan sebelum utang lunas. Apakah zakat mal yang belum ditunaikan menjadi utang yang harus dilunasi sebelum pembagian waris? Barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Utang itu ada dua ya. Ada utang sesama manusia dan ada utang agama. Dan dua-duanya wajib dilunasi. Sehingga zakat mal yang belum dibayarkan ya dibayarkan dulu dengan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Belum sah jadi warisan sebelum semua kewajiban ini diselesaikan. Maka pada posisi ketika si mayit masih punya utang, baik utang harta kepada sesama maupun utang karena agama. Utang agama belum bayar dam misalnya. Dulu waktu haji melakukan pelanggaran tapi belum bayar dam. Atau fidyah yang belum tertunaikan, atau zakat fitrah yang sempat tertunda, atau nadar, atau kafaroh sumpah, atau ini. Jadi banyak sekali Pak, yang bentuknya adalah hukuman harta atau kewajiban mengeluarkan harta. Kalau sampai mati itu belum selesai, jadi utang apa? Agama, dan wajib diselesaikan. Baru setelah itu bisa dibagi waris. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kalau waris itu sudah dibagikan Ustaz, tidak sesuai dengan syariat yang di An-Nisa 11:176. Tetapi di antara anggota keluarga ini sudah saling ridho Ustaz. Apakah ini secara agama kita masih berdosa atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Ada dua kemungkinan di situ ya. Pertama adalah kesepakatan di awal untuk menyimpang. Jadi misalnya semuanya kompak, udahlah bagi rata semua, laki perempuan, lanang wedok, anaknya kabeh podo. Berarti dari awal ada kesepakatan untuk menyimpang. Kalau seperti ini yang terjadi, dari awal ada keinginan untuk melakukan penyimpangan, ya dia berdosa. Ya tidak boleh kayak gitu. Hukumnya kayak gini, kamu malah milih hukum yang lain. Lain halnya misalnya, secara aklamasi akan dibagi sesuai aturan warisan, tapi belum diserahkan. Sudah? Jadi saya ulangi ya. Dalam rapat keluarga pembagian waris akan dibagi sesuai aturan warisan, di mana perbandingannya adalah 2:1. Lalu anak yang laki-laki, ya sudahlah, jatah saya tak kasihkan adik saya, jatah saya tak kasihkan saudara saya yang perempuan. Yang laki-laki yang lain juga sama. Ya sudah, kalau gitu bagaimana kalau kita bagi rata? Setuju, selesai. Sehingga yang terjadi di situ, mereka menyerahkan haknya untuk orang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah Ustaz. Anda pernah dengar bahwa entah waris atau hibah itu maksimal 1/3 dari harta mayit. Wasiat itu maksimal 1/3. 1/3. Bukan waris ya. Kalau waris itu habis. 1/3 Ya, maksimal. wasiat itu maksimal 1/3. Nabi SAW pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat maksimal 1/3. Wathulutsu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak. Ya.
Ustaz, untuk kasus pembagian waris itu kita muslim Ustaz, tapi belum tahu ilmu waris dan sudah terjadi kita bagi rata mau gitu Ustaz ya. Sebelum kita tahu sekarang sudah kita tahu ilmunya, apa kita perlu hitung ulang atau bagaimana Ustaz? Ya. Jadi pembagian waris yang nggak beres ya, disebabkan karena tidak sesuai aturan tadi. Apakah itu perlu diulang? Kalau ada sisi kezaliman, misalnya jatah anak laki-laki jadi dapat lebih sedikit, padahal sebenarnya dia bisa dapat 2 kali lipat daripada itu. Tapi karena kemarin kesepakatannya dibagi rata, ya sudahlah saya terima saja. Walaupun sebenarnya saya keberatan, karena mungkin dia belum tahu. Setelah diberitahu, emosi dia. Wah, harusnya jatah saya nggak segini, jatah saya sekian. Apalagi mohon maaf ya, kalau sudah berurusan dengan properti, tanah, rumah, lahan dan seterusnya, itu kan sensitif sekali. Untuk anak perempuan kotak ini, anak laki-laki kotak ini. Loh kok saya malah dapat sedikit? Dia mungkin nggak terima. Ketika dia nggak tahu nilai dari, atau ketika dia belum ngerti tentang posisi dia. Begitu dia tahu, dia nggak terima. Berarti dalam hal ini kan perlu ada koreksi. Pihak yang dizalimi tadi harus diberikan haknya. Tapi kalau semuanya saling ridho, ya kembali kepada tadi di awalnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan nazar. Ada seorang anak itu punya nazar mau menghajikan kedua orang tuanya. Setelah daftar haji, qadarullah ayahnya meninggal. Dia bapaknya meninggal. Kalau nazar itu apa? Misalnya boleh dikatakan? Baik. Di sini anak sudah berusaha untuk menghajikan anaknya ya. Oh, sudah berusaha untuk menghajikan bapaknya. Maka beliau sudah daftarkan. Cuman karena antrian, bapaknya sampai meninggal sebelum berhasil berangkat. Wallahu a'lam, pertanyaannya adalah apakah anaknya ini sudah disebut sebagai orang yang menunaikan nazar ataukah harus membayar kafarah nazar? Perjuangkan untuk ibunya, karena kan kalimatnya kedua orang tuanya. Berarti sekarang yang satu yaitu bapaknya sudah nggak ada. Wallahu ta'ala alam. Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, dia harus mentaatinya. Tapi nadar itu jadi gugur ketika di luar kemampuan manusia. Nah, sehingga ketika orang tuanya meninggal, berarti status nadar itu hilang. Kenapa gugur? Karena pemiliknya atau orang yang dinadari sudah wafat. Wallahu a'lam. Bismillah. Anak membunuh bapak, membunuh orang lain. Ya, dia kan punya warisan, punya ahli waris yang lain, bukan pembunuh ini. Jadi ahli waris membunuh orang yang meninggalkan warisan. Itu yang menyebabkan dia jadi terhalangi dapat warisan. Ini kasus ya. Ada ibu-ibu bilang, ibu itu punya asuransi, nilainya cukup besar. Tapi asuransi itu baru bisa turun kalau ibu mati. Akhirnya anaknya ini membunuh ibunya dengan harapan dapat asuransi tadi. Ya, secara agama, kalaupun misalnya terbukti dia membunuh, dia justru akan terhalangi untuk mendapatkan warisan. Bismillah. Kalau ada 3 anak dan anak pertama adalah anak dari bawaan istri dari suami yang lain dan sudah wafat, sedangkan status anak pertama ini ditutupi dari semua keluarga, bahkan dari adik-adiknya. Bagaimana status anak pertama ini? Apakah berhak mendapat waris dari bapak yang bukan bapak biologisnya? Sedangkan semua orang tidak tahu kalau status anak itu adalah anak sambung. Baik. Beliau tidak mendapatkan warisan karena bukan nasab. Sehingga ketika statusnya adalah anak bawaan atau anak sambung, artinya bukan anak nasab, maka beliau tidak berhak dapat warisan. Baik. Ya, dikasihkan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Tadi kan dikatakan hibah itu harus ada serah terimanya, Ustaz. Nah, serah terimanya itu bentuknya seperti apa, Ustaz ya? Katakan orang tua ini sudah menghibahkan dia di anak-anaknya, kamu ini gitu. Dan apakah perlu tertulis atau gimana, Ustaz? Sama yang kedua, ketika si mayit ini meninggalkan warisan berbentuk rumah, Ustaz. Nah, tapi kan rumah ini nggak liquid dan itu ada ibu yang meninggali di situ. Nah, itu nanti gimana, Ustaz? Apakah si mayit ini mendapatkan hisab atau bagaimana, Ustaz? Sekolah. Serah terima hibah itu menyesuaikan objek ya. Kalau bentuknya liquid seperti uang atau emas kan berarti tinggal diserahkan, selesai. Tapi kalau bentuknya tidak liquid seperti properti, tanah atau rumah, bentuk serah terimanya gimana? Menurut Anda serah terima tanah itu gimana? Hah? Belum tentu, balik nama itu administrasi. Dan banyak orang bisa menerima hibah tanah walaupun proses administrasi tertunda. Ya. Ketika pemilik sudah menyerahkan 100%. Bapak menghibahkan rumah ini buat kamu. Wes sakarepmu sudah, terserah kamu sekarang. Mau kau jual silahkan, kau pakai sendiri silakan, kau sewakan silakan, sudah saya serahkan ke kamu. Nah, ketika sudah ada status seperti itu sehingga anak bebas memanfaatkan, maka berarti sudah diserahkan. Tapi kalau misalnya ibu mau ngasih sawah ke kamu, tapi ibu ya butuh, ibu masih mau nggarap dulu sampai nanti nggak bisa nggarap. Sehingga sawah itu ngomong diserahkan ke anak, tapi ibunya masih pengen ngelola. Berarti sudah diserahkan belum? Belum. Itu lisan tapi gandoli. Dia sudah menyatakan secara lisan, tapi dia belum melepas karena sifatnya baru aklamasi. Gitu. Nah. Assalamualaikum Yang kedua tadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Oh baik. Jadi warisannya tetap sah ya. Dan posisi ibu berarti dia tinggal di rumah anak-anaknya. Karena jatahnya kan cuma 1/8. Berarti yang 7/8 di rumah itu punya anaknya. Kalau anaknya ridho ibunya tinggal di situ, ya sah-sah saja. Kalau nggak ridho misalnya ibu hanya boleh menempati 1/8 dari rumah ini. Lebih dari itu bayar ke saya. Ini harus yang paling tega sedunia. Misalnya ya. Ya, dari sisi aturan sah karena itu memang haknya anak. Namun di posisi ini anak durhaka sama ibunya. Maka ibu tinggal di situ, ya dia tinggal di rumah anaknya yang merupakan warisan dari suaminya. Orang tua atau mayit tidak bertanggung jawab. Saya ulangi ya, mayit tidak bertanggung jawab terhadap warisan kecuali kalau mayit pernah berpesan. Misalnya mayit berpesan ya, nanti kalau bapak mati seluruh harta bapak wajib dibagi rata untuk semua anak bapak, laki perempuan sama. Nah ini berarti pesan maksiat. Kalau seperti ini kondisinya, maka mayit tidak berhak untuk mendapatkan, atau mayit turut berdosa karena dia berpesan dengan pesan wasiat yang isinya maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penghalang waris adalah pembunuhan. Kondisinya orang tua dalam kondisi sakit dan mengharuskan ada alat bantu untuk dia tetap hidup. Nah, keluarga berkonsultasi dengan dokter terserah kepada keluarga kalau alat bantunya dilepas ini akan meninggal. Nah, keluarga bersepakat untuk melepas. Apakah ini termasuk pembunuhan atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam standar TKP, kalau standar aparat ini pembunuhan atau tidak? Hah? Kenapa bukan? Hah? Kritis. Karena misalnya dia kaya, dia masih mampu, ventilator misalnya. Ini kalau ventilatornya dicabut, beliau mati. Kalau ventilatornya terpasang, insya Allah masih bisa memperlama.
masa hidup dia. Nah, ketika keluarga sepakat timbangan ngerepoti es ventilator copot. Nek wis mati gendang mati. Ini masuk membunuh atau tidak? Termasuk. Kalau punya uang masuk. Kalau nggak punya uang? Nggak masuk. Beda cerita. Kenapa nggak dicarikan? Minta zakat misalnya. Saya mohon kasih zakat. Kenapa? Biaya ventilator. Orang tua saya di ventilator. Nggak ada yang ngasih zakat. Dosa semua itu. Gimana Pak? Nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Ya kalau emang masih umur panjang juga akan hidup ya. Ini kembali ke takdir. Gimana Pak? Tidak ada harapan sembuh. Baik. Wallahu alam. Kaidahnya begini ya. Tidak mengobati itu tidak sama dengan membunuh. Tapi tidak memberi makan masuk kategori membunuh. Misalnya ada anak sakit, Anda tidak mengobati dia, dalam arti tidak bawa ke dokter, tidak diobati dengan obat apapun, mampunya cuma diruqyah. Tapi anak itu dikasih makan. Misalnya dia masih ASI ya dikasih ASI, sampai akhirnya anak itu mati karena tidak dibawa ke dokter. Ini tidak terhitung membunuh. Sebab tidak berobat sampai mati itu tidak dosa. Beda dengan tidak dikasih nutrisi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, padahal dia nggak bisa nyari sendiri karena mungkin dia berada di kamar ICU, nggak bisa gerak, nggak dikasih infus, nggak apa, sampai akhirnya dia mati. Nah mungkin masuk kategori pelanggaran tadi. Jadi bedakan antara tidak mengobati dengan tidak memberi nutrisi. Nah kira-kira kalau alat bantu ini fungsinya apa? Nutrisi atau alat bantu untuk proses pengobatan? Kalau ini nutrisi, seperti infus itu kan nutrisi. Makanya kayak gini tetap dikasihkan. Tapi kalau sifatnya hanya alat bantu untuk memperpanjang lifetime dia, yang sebentar lagi mau game over ya, maka yang kayak gini insya Allah kalau dicabut tidak masuk kategori pembunuhan. Wallahu a'lam. Jadi Pak, mau tanya aja Ustadz, tadi kan sebagian sudah terjawab yang mau saya tanyakan, tapi saya kepingin lebih jelas lagi. Itu kalau mungkin yang tadi ada cerita itu Ustadz, misalnya ibu itu punya sawah itu masih dikelola, tapi kalau meninggal baru dikasihkan ke anaknya, kan gitu. Tapi kalau itu sudah dilindungi dengan wasiat, itu apa bisa langsung jatuh ke anaknya atau tetap dilindungi dengan wasiat? Maksudnya wasiat ke siapa? Wasiat. Jadi ditulisin wasiat. Jadi kalau begitu ibu ini meninggal, itu jatuh ke anak nomor 1 misalnya gitu. Kalau ahli waris. Wasiat untuk ahli waris kan tidak boleh. Oh gitu. Wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Kecuali kalau hibah, ini sudah saya hibahkan ke anak nomor 1, dan hibah itu syaratnya harus sama rata. Kalau salah satu dikasih, yang lain harus dikasih. Tidak boleh ada salah satu dikasih, yang lain dilupakan, ya, tidak dikasih, tidak boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua kami dulu itu awam terhadap ilmu farod ini Ustaz. Jadi waktu bapak masih hidup itu bilang anak-anaknya nanti dikasih warisan, yang laki-laki itu dapat sawah, yang perempuan itu dapat rumah dibagi. Pada waktu masih hidup itu bapak itu membagi, yang laki-laki sudah langsung sertifikat Ustaz, langsung pakai akte hibah. Nah yang perempuan, yang rumah itu karena perempuan masih, saudara perempuan belum sepakat, sampai bapak meninggal tuh masih belum terpecah Ustaz, masih atas nama bapak.
Nah, masalahnya kalau ini nanti kita mau bagi waris, apakah yang sudah masuk akte hibah itu dikumpulkan jadi satu dulu kemudian dikalkulasi ulang atau bagaimana Ustaz? Mohon maaf. Masya Allah. Tambah suwe tambah serius ini. Mas komplek ini udah. Baik. 1. Hibah yang tidak adil dibatalkan. Pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak namanya Nu'man. Dia mendapatkan hibah dari Bashir bapaknya. Cuman yang jadi masalah tidak semua anak dikasih hibah. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la ushidu ala jawr. Aku tidak mau menjadi saksi untuk praktek kezaliman. Sampai kemudian hibah itu dikembalikan, dibatalkan. Sehingga kalau ada kasus seperti tadi, anak laki-laki sudah dikasih hibah, anak perempuan nggak dikasih hibah, maka pilihannya 1, semua hibah itu dibatalkan. Sekarang dibagi sesuai warisan. Atau yang kedua, apa yang sudah dihibahkan itu diratakan. Jadi misalnya ada 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 sawah dikasihkan ke anak laki-laki, 2 ini belum dapat. Maka ini punya hak terhadap sawah yang sudah dibagikan ke 3 anak tadi. Tinggal dibagi saja, totalnya biar semuanya bisa dapat sama rata, masing-masing 20% dari 3 sawah tadi. Dan ini mungkin solusi yang lebih tepat. Kemudian bagaimana dengan status rumah? Nah, rumah ini kan karena belum pernah diserah terimakan, berarti nanti jadi warisan. Maka dia dibagi sesuai dengan perhitungan warisan 2:1. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan barangkali untuk memperkaya literasi tentang masalah bagi waris, mungkin Bapak Ibu bisa membaca buku yang kami tulis, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Itu sisi fikihnya dominan. Kita bahas dari sisi aturan fikih lebih banyak daripada aturan perhitungan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.